Bapak Yusuf. Ya, apa kabar? Kabar puji Tuhan, sehat. Haleluya. Setelah Ya. Tuhan Yesus baik ya. Ya, amin. Tuhan Yesus Tuhan terlalu Yesus baik dahsyat. bagiku. Ya. Kita sehat, kita sukacita, kita mendapatkan mujizat karena Dia Tuhan yang nyata. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang bisa dirasakan, dan Dia Tuhan yang bisa berinteraksi dengan manusia. Itulah membuktikan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi bisa berinteraksi dengan manusia. Kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan, itu bukan Tuhan. Ya. Karena bagaimana kita bisa mengatakan Dia maha kuasa kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan hakikatnya atau kuasa yang nyata di dalam Dia. Nah, ini yang kita perlu pastikan iman kita. Ya, kita harus bisa berinteraksi dengan Tuhan kalau memang kita mengatakan Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kenapa kita bisa menyatakan itu? Karena itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus, dan Rasul Paulus adalah rasulnya. Ya, kalau kita bersaksi, kita harus bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berinteraksi langsung dengan kita. Ya. Karena kita saksinya. Aku adalah saksinya. Orang Kristen adalah saksi bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Karena Dia kami rasakan, kami alami. Kami menikmati kuasanya, kasihnya kami nikmati. Ya. Kalau kita hanya bersaksi tapi kita tidak pernah merasakan Tuhan, nah itu kesaksian hoax, itu kesaksian bohong. Ya. Oleh sebab itu, terima kasih Ibu Andriani yang sudah hadir, dan teman-teman akan mendengarkan apa yang terjadi dengan kehidupan Ibu, dimulai dari latar belakang dulu, Ibu dulu dari Kristen, terus bagaimana perjalanan iman Ibu, sehingga satu waktu Ibu karena dipaksa oleh suami, Ibu masuk Islam. Oke, Ibu Andriani, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Anda cerita dari latar belakang dulu. Oke, makasih sudah kasih kesempatan kepada saya. Saya Ibu Andriani Anita Ratu. Saya berasal dari NTT. Saya keluarga asli Kristen. Orang tua saya juga asli dari Kristen. Tapi suatu saat saya bertemu dengan seorang laki-laki dan akhirnya kita menikah, dan suami saya itu beragama Muslim dan kami menikah secara Muslim juga. Waktu saya mau menikah, saya diajarkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, karena waktu kita menikah itu bukan saya sendiri. Ada beberapa orang, yaitu ada sekitar 3 orang. Jadi kalau kita biasanya di gereja ya massal, nikah massal. Tapi kalau di Islam ya itu sudah kita bertiga, 3 kepala. Jadi waktu saya disuruh membaca syahadat, beruntungnya tidak disuruh sendiri, tapi membaca menghafal 2 kalimat syahadat itu bersamaan. Jadi saya tidak mengikuti membaca, saya tidak ikut membaca 2 kalimat syahadat. Saya tetap tunduk kepala saja dan saya tidak membaca apa-apa. Sesudah itu kita pulang. Itu terjadi tahun 1992. Jadi perjalanan saya itu, suami saya itu kerja di satu perusahaan, yaitu perusahaan pegadaian.
Jadi mau dibilang itu ya singkat cerita itu tidak kekurangan lah, istilahnya semuanya ada. Tapi di sisi lain itu semuanya ada, tapi saya tidak merasa apa ya bahagia gitu. Seperti hilang apa, hilang arah gitu. Jadi waktu itu saya juga tidak pernah belajar sholat atau tidak pernah ikut pengajian ibu-ibu. Saya sering disuruh suami ikut pengajian, saya tidak pernah mau. Jadi saya berpikiran saya itu ya sudah, kita sudah menikah Islam, ya kamu aku gitu. Jadi dia tetap sholat, aku ya tetap ke gereja. Itu berjalan terus sampai aku mempunyai anak 3. Nah, saat aku mempunyai anak ini, sudah 3 orang, saya ke gereja, anak-anak pada ikut ke gereja semua, tidak ada yang mengikuti suami ke masjid. Kalau ada pun itu ya pasti ya seringkali dipaksa ke anak-anak, biasanya ke ngaji, ayo ke ngaji. Tapi kalau anak-anak tidak mau ya pasti suami saya itu mukul. Nah, kalau saya ke gereja saya tidak pernah maksa anak-anak itu ke gereja, tapi kalau saya siap berarti anak-anak sudah ikut siap berangkat bersama. Jadi itulah pada tahun 2004, 2005 itu rumah tangga mulai goyah karena beda keyakinan, karena anak-anak pada ikut semua ke gereja, jadi suami itu mungkin merasa kesal, merasa jengkel, kok kenapa sih aku punya anak kok tidak ada yang mau ikut saya gitu. Tapi ya itu, anak-anak ya tetap ikut saya ke gereja. Akhirnya waktu terus berjalan sampai 2006 saya mendapat surat panggilan dari pengadilan. Saya waktu sempat nangis. Saya menangis, saya bilang, saya itu salah apa? Sampai dapat surat gugatan, dapat gugatan cerai, surat gugatan cerai itu paling tidak kan mungkin istrinya ada tidak pernah mengurusin suami, tidak pernah apa selalu bangkang suami, atau suami pulang istri tidak ada. Saya di rumah dan waktu jam makan pun saya sering ngantar itu makanan kasih suami makan. Terus saya ini salahnya di apa sehingga tahu-tahu saya mendapat gugatan cerai. Nah, waktu itu suami saya itu saya tanya, kenapa saya digugat cerai, salah saya itu di apa? Katanya dia tuh, kamu tidak salah, cuman kita berbeda agama. Lah, itu kan yang penting dalam rumah itu kan aman, tapi dia tidak mau. Dia terus talak aku sampai 3 kali. Saya merasa apa ya, saya dari NTT, saya ke dia, kan saya hanya ada suami saya ikut dia. Tapi ya itu, mungkin gara-gara itu, masalahnya masalah agama. Terus saya diajak ke pengadilan. Saya ajak ke pengadilan, sampai di pengadilan saya disuruh apa? Saya ditanya, Ibu waktu nikah ini apa? Ikut Islam atau Kristen? Saya bilang saya nikah Islam. Lah, terus kenapa Ibu waktu habis menikah Islam, tapi Ibu kok ke gereja? Terus saya bilang, ya saya tidak bisa ke itu ikut suami, ikut Islam. Lah, Ibu sebenarnya tidak boleh begitu karena Ibu menikah kan sudah menikah Islam. Terus saya bilang, ya
walaupun saya menikah Islam, tapi saya kan tidak bisa, hati saya itu tidak bisa. Terus dari pengadilan katanya, Pak Hakim katanya gini, ya harus bisa, ibu harus bisa, harus ikut. Terus saya bilang, lah saya pernah nanya sama suami, waktu dia sholat habis itu di dalam, dia setiap kali habis sholat itu mesti dia tuh seperti apa ya, ngaji gitu. Jadi saya sempat tanya sama suami saya, ini bacaannya apa? Waktu itu kan saya memang betul-betul tidak mengerti karena saya tidak pernah belajar. Saya tanya, ini apa? Dia baca tapi bahasa Arab. Saya tidak mengerti. Saya suruh dia terjemahkan itu, ini artinya apa? Ini arti apa? Tapi dia tidak tahu. Akhirnya ya sudah. Saya bilang ya sudah, kalau kamu tidak tahu apalagi saya. Kalau saya ikut kamu kan saya tidak mengerti. Saya kan bodoh, buta dengan ini bahasa. Mending saya baca Alkitab saja, saya bilang gitu ke suami saya. Mending saya baca Alkitab saja supaya saya bisa memahami isinya di dalam itu, saya memahami karena bahasanya kan bahasa Indonesia, jadi saya memahami. Nah, waktu itu suami saya tuh marah-marah. Jadi waktu apa di rumah itu kita kalau sembahyang, saya naik di atas, di lantai atas. Suami saya itu sholatnya di bawah, jadi saya sama anak-anak saya itu sembayangnya di atas, ibadah. Jadi waktu kita ibadah, suami saya itu bilang gini, ada setan di atas itu di atas ada sedang ini beribadah, sedang bicara dengan setan. Nah, waktu kita turun itu di bawah tangga itu sudah disirami Sudah disirami kacang hijau. Sudah disirami kacang hijau di bawah tangga. Katanya itu pengusir setan, katanya gitu. Jadi saya tuh ketawa, kok bisa gitu waktu itu. Karena mungkin karena saya ini terus beribadah terus kepada Tuhan, dia semakin marah. Jadi waktu itu saya digugat cerai itu sampai di pengadilan itu, yaitu dia cerita semua. Ya kalau kita ibadah, dia naik ke atas itu ibadah, saya di bawah itu sholat, tapi dia tidak pernah mau ikut. Terus saya bilang, lah saya kalau ikut kamu kan saya tidak mengerti. Jadi lebih baik saya ibadah, saya baca Alkitab saya saja. Jadi waktu itu saya minta Alkitab di gereja saya waktu di Banyuwangi itu di Roko Jampi, dan pendeta saya itu namanya Pendeta Rudi Santoso. Itu Bapak Gembala itu sering sekali mendoakan saya, sering sekali menguatkan saya. Waktu itu saya tuh nangis, saya rasa bersalah, tapi yaitu saya sering kali mengatakan hal-hal ini kepada Bapak Gembala saya, dan Bapak Gembala saya ke rumah untuk mendoakan saya. Itu sekali waktu itu suami saya tuh sempat marah, terus bilang ke itu Bapak Gembala, sudah kalau kamu ngajak istri saya ke gereja tuh, kamu ambil saja, kamu menikah saja, nikah sudah sama dia gitu. Saya malu, waktu itu saya malu. Saya minta maaf sama Bapak Pendeta saya. Tapi Bapak Pendeta saya dengan penuh kasih, dengan dia katanya dia sangat mengasihi kita. Tidak apa-apa. Kalau suamimu bicara begitu tidak apa-apa, diampuni saja. Katanya gitu. Akhirnya waktu itu terus berlalu, dan mungkin karena dia jengkel, terus dia menggugat saya itu ke pengadilan. Sesudah sampai di pengadilan itu, yaitu Pak Hakimnya nyuruh saya gini, Ibu, kita bisa kasih maaf Ibu. Kita bisa kasih maaf Ibu, tapi sewaktu Ibu keluar dari pengadilan ini, Ibu kalau sampai di rumah, Ibu harus ke masjid.
katanya gitu. Ibu harus ke masjid dan ibu belajarlah ngaji di sana. Saya bilang ke Pak Hakim, saya tidak bisa. Lah, ibu harus bisa, katanya gitu. Ibu harus bisa belajar itu ngaji. Ya, Bapak tidak bisa maksa saya. Saya bilang gitu, Bapak tidak bisa maksa saya karena kalau menurut orang Kristen, kita memaksa seseorang untuk masuk Kristen, kita yang berdosa. Begitu pula dari Bapak, kalau Bapak memaksa saya, nanti Bapak yang dosa, saya bilang gitu. Terus Pak Hakim bilang tidak bisa, pokoknya pulang, Ibu harus belajar agama. Waktu itu saya tidak jadi diceraikan sama suami saya, jadi kita pulang. Tapi saya dikasih waktu sampai 3 bulan. Kalau saya tidak mengikuti peraturan, saya tidak ikut suami masuk Islam, saya nanti akan digugat lagi. Terus kita pulang, sampai di rumah dia juga biasa-biasa saja. Dan dia bilang sama saya, terus ditambah lagi sama Pak Kiai yang ada di sekitar rumah saya itu, bilangnya gini, buat apa menikah sama orang dari Kupang? Sedangkan mereka tuh Kristen. Di sini tuh banyak loh Islam. Kenapa tidak cari aja di sini? Banyak kok perempuan-perempuan di sini. Jadi mungkin karena suami saya itu apa ya, mengikuti saran-sarannya Pak Yai, akhirnya dia menggugat ulang lagi aku ke bulan ketiga. Jadi waktu itu saya lagi tidur-tiduran sama suami saya. Waktu itu saya tidur-tiduran sudah jam 3 sore. Jam 3 sore itu tahu-tahu ada yang mengetuk pintu. Mengetuk pintu, saya kaget bangun. Saya keluar, tahu-tahu dari pengadilan agama ngantar surat gugatan cerai. Terus aku tanya lagi lah, ini salah saya apa lagi ini? Kok saya dapat surat gugatan cerai, tidak ada hujan, tidak ada angin, kok saya dapat surat gugatan cerai lagi? Nah suami saya ini sudah takut, terus udah lari, dia sudah pergi meninggalkan saya dengan anak-anak di rumah. Waktu sore itu jam 3 saya menerima surat itu, dia pergi. Entah kemana pun saya sudah tidak cari, tapi dia keluar dari rumah itu sama pakai sarung. Karena dia baru habis bangun tidur. Jadi waktu itu saya lihat gini lah, kok surat apa? Saya tanya sama yang mengantar surat, Pak, ini alasannya apa sampai saya dapat surat gugatan cerai lagi? Saya salah apa? Terus katanya itu yang mengantar surat, ya saya tidak tahu Bu, nanti ke pengadilan saja, pengadilan yang Ibu bisa tanya ke sana. Tapi suami saya sudah pergi, sudah melarikan diri wes pokoknya. Terus saya tidak bisa sempat tanya sama suami saya juga. Waktu itu hari Seninnya itu disuruh kita menghadap ke pengadilan tepat hari Senin. Jadi tersangkut ya. Jadi waktu saya ikut saja, tapi sebelum saya berangkat, saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa sambil saya menangis. Tuhan Yesus, saya ini adalah anak-Mu. Saya dari rahim ibu sampai saya terlahir sampai besar begini, saya tetap mempertahankan Engkau, Bapa. Tapi saat ini, apakah saya harus menerima gugatan cerai ini? Saya minta sama Tuhan, Tuhan, kuatkan saya, kuatkan hati saya, supaya saya bisa menerima ini semua. Dan satu hal yang terpikir dalam pikiran saya, suami saya ini kenapa tidak berpikir bahwa dia ini punya anak, masih kecil-kecil, tidak berpikir sampai di situ. Sedangkan menggugat ini hanya masalah agama saja. Dan agama ini yang menjadi satu patokan. Akhirnya
saya berdoa, saya minta Tuhan kuatkan iman saya, karena saya pernah dengar kalau seseorang mengikut Tuhan Yesus, dia itu adalah pilihan Allah. Jadi saya berdoa, Tuhan, kalau memang suami saya ini pilihan Engkau, Tuhan bisa satukan kembali aku sama suamiku. Tapi kalau memang dia bukan pilihannya Allah, bukan pilihannya Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan iman saya untuk saya bisa dipisahkan dengan hati yang penuh sukacita, damai, dan penuh kesabaran. Tuhan mendengarkan doa saya, makanya saya menangis. Saya punya Tuhan ini Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat-sangat aku banggakan, Tuhan yang hidup. Waktu itu saya pergi sampai di pengadilan, saya lihat begitu banyak sekali para wanita di pengadilan agama Banyuwangi. Dan waktu itu kayak seperti saya dengar kalau pengadilan untuk Banyuwangi itu entahlah mungkin nomor berapa dari perceraian. Begitu banyak sekali perempuan-perempuan yang akhirnya menyandang status janda. Dan saya menanya sama ibu-ibu di situ, saya tanya, Mbak gak sakit hati ya kalau cerai? Sedangkan Mbak punya anak, gitu. Akhirnya itu, Mbak yang saya tanya katanya enggak, mungkin memang jodoh kita mungkin sampai di sini saja, katanya gitu. Saya mendapat kekuatan lagi. Ternyata begini ya, mungkin jodoh saya juga sampai di sini. Akhirnya waktu nama saya dipanggil di pengadilan, di dalam, saya masuk. Saya masuk di dalam, situ sudah ada saksi dari suami saya, padahal saya sendiri tidak ada saksi. Saya tidak ada saksi karena memang saya sendiri. Dia sudah ada saksi, yaitu saksi dari adik kandungnya sendiri. Sedangkan adik kandungnya itu kalau jalan itu mungkin berapa puluh kilometer ya, sekitar 25 kilo dari rumah saya. Tapi dia bisa bersaksi, sedangkan orang bersaksi itu kan paling tetangga sendiri. Jadi adiknya suami saya ini menjatuhkan saya gini-gini, saya tidak bisa karena saya juga meneru, saya sudah berdoa, Tuhan kuatkan saya akan terima kalau memang ini harus saya terima. Akhirnya pengadilan memang memutuskan dengan alasannya saya membangkang sama suami, saya tidak mengikuti ajaran suami. Karena saya lebih memilih Yesus. Akhirnya pengadilan langsung memutuskan waktu itu dan mengeluarkan surat cerai. Saya tidak menunggu sampai besok atau lusa baru saya tanda tangan. Saya langsung tanda tangani surat cerai itu. Langsung saya ambil surat cerainya, langsung saya terima waktu itu juga. Saya pulang, saya tidak menangis waktu itu, saya tidak menangis, air mata saya tidak jatuh. Saya pulang sampai di rumah, saya bicara sama anak-anak waktu itu juga, anak-anak juga yang perempuan besar masih SMP, yang laki-laki juga masih SMP, dan yang kecil masih kecil. Saya sudah punya satu saya bilang anak-anak kita pulang ke NTT. Saya antar pulang anak-anak ke NTT, karena kalau di situ juga untuk apa? Saya tidak, selama saya bercerai, padahal kalau selama orang cerai itu dapat berapa bulan masih dinafkahi. Kalau saya tidak, sama sekali tidak dinafkahi sama suami. Jadi saya yang barang yang berada di dalam rumah itu saya jadikan, saya jual satu persatu untuk pakai makan saya sama anak-anak. Kalau tidak begitu saya tidak dikasih nafkah sama suami saya. Nah, sesudah itu kita jual barang-barang semua, dapat uang, saya terus pulang ke NTT, ngantar pulang anak-anak sampai di NTT. Tidak lama lagi saya kembali lagi saya antar anak-anak itu 2007. Habis 2006 itu anak-anak kan masih sekolah, jadi saya harus nunggu lagi. Jadi 2007 itu baru saya antar anak-anak pulang. Tepat
sekitar bulan Agustus gak salah itu saya pindahkan anak-anak ke NTT karena waktu itu kehidupan kita di Jawa juga sudah sulit dan suami saya juga habis cerai itu dia juga sudah langsung menikah dengan yang mana dia inginkan, yaitu dengan seorang wanita muslim juga. Akhirnya saya pulang antara anak-anak sampai di Kupang, terus saya ngurus anak-anak lagi sehingga 2008 saya kembali lagi ke Jawa untuk ngurus ini. Pindahan anak waktu itu kan gak sesulit ini. Kalau dulu tuh kan tidak terlalu sulit. Jadi saya kembali, saya ngurus anak-anak pindah ke NTT. Sesudah urus, saya masih tetap di Jawa. Saya masih di Jawa, tapi ya itu. Karena mungkin pikiran juga kacau balau, saya tidak terlalu aktif lagi di gereja. Dan saya di tempat itu fitness angkat besi, ngelatih di situ anak-anak di situ. Sesudah itu saya bertemu lagi dengan seorang muslim yang mana dia tuh anak buah saya waktu ikut itu angkat besi. Saya yang sering ngajar-ngajar dia di situ. Jadi dia muslim. Jadi kita terus perkenalan di situ 2009. Kita berkenalan di situ, terus kita ambil satu komitmen. Saya takut kalau di Jawa tuh, saya takut lagi. Saya bilang gitu sama dia. Saya tidak mau menikah lagi kalau di Jawa karena saya pengalaman sama yang pertama. Saya mau ke Kupang, terus dia gini, ya sudah kalau mau ke Kupang saya ikut. Nah, sesudah saya sampai di Kupang, hidup kita memang susah, sulit sekali. Dan saya akhirnya karena kasihan ke dia, kita akhirnya juga menikah Islam. Kita menikah Islam lagi. Tidak kapok ya, saya tidak kapok-kapok. Saya jujur, saya tidak kapok waktu itu. Saya hanya berpikir, sudah ada yang bertanggung jawab hidup saya, sudah ada yang bertanggung jawab anak-anak saya, sudah ada yang bisa memberi anak-anak saya makan, dan saya mengikuti dia. Saya mengikuti dia Islam dan saya ikut sholat. Bukan karena apa-apa, saya hanya kasihan. Saya mengikuti dia sholat, saya kasihan ke dia karena dia sudah ikut saya ke NTT, sudah ikut susah dengan saya di sini, jadi saya ikut sholat dengan dia juga. Mulai dari 2009 itu saya sholat dengan dia sampai 2010. Kita menikahnya di Rote juga di NTT, di kantor agama, nikah Islam. Kita menikah Islam, sampai di Rote baru kita menikah. Sesudah menikah itu yang saya mulai ikut sholat dengan dia 5 waktu. Dia selalu mengajarkan saya cara sholat, cara memakai itu sejadah apa namanya itu, lupa lagi. Pokoknya dia yang mengajarkan saya cara itu pakai air di muka itu sholat. Saya tidak tahu lagi sudah, soalnya memang waktu itu saya ikut dia tuh hanya rasa kasihan saja. Terus dan bergulir terus itu hidup saya itu susah sekali. Sholat meminta, ya Allah berikan kami itu berkah. Setiap malam kita puasa, kita siang malam itu kita berpuasa terus. Kita terus berdoa. Suami saya ini berdoa sambil nangis. Saya juga gitu, berdoa sambil nangis. Kita sholat itu sambil nangis. Ya Allah, bukalah pintu rezeki bagi kita. Selalu pokoknya gitu-gitu terus. Tapi di mana tidak mendapatkan. Kami semakin sulit dan kami selalu, saya sama suami bersama anak-anak waktu itu, kami hanya bisa makan. Ini jujur. Waktu kami mengikuti sholat itu, saya mengikuti suami saya masuk Islam.
Saya hanya 1 minggu itu saya hanya makan 1 kali. Dan itu pun suami saya mencari nafkah. Hanya 20.000. Hanya bisa beli beras 1 kilo. Dan itu beli beras itu hanya untuk anak-anak saya. Masak bubur. Biar mereka bisa makan. Dan mereka bisa berangkat sekolah. Dan sekolah anak saya itu jauh. Pagi-pagi jam 6 saya tidak bisa memberi mereka uang untuk naik bemo. Untuk naik angkut. Anak-anak saya itu pagi itu sudah lari pakaian dan lari saja, sedangkan sekolah itu jauh sekali, terlalu jauh. Saya hanya menangis. Anak-anak saya jalan, saya sholat di rumah. Saya minta, ya Allah, apa dosaku, apa salahku sampai aku bisa menderita seperti ini. Waktu itu bergulir terus dan terus aku sholat, dan suatu saat ada seorang tetangga ini ngajak suami saya, ayo ikut. Waktu itu kan kita di Rote, dia ngajak suami saya ikut ke namanya Kupang. Sampai di Kupang katanya nanti ke sana dikasih kerja. Akhirnya karena di sini hidup begitu susah, saya sama suami saya pindah ke Kupang dan anak-anak tetap tinggal di Rote. Tapi anak-anak saya waktu kita tinggal saya meninggalkan mereka di Rote, saya ikut suami. Saya tidak pernah mengirim 1 sen pun, 1 rupiah pun untuk anak-anak saya makan ataupun berangkat ke sekolah. Saya merasa seperti seorang ibu yang tidak berguna. Saya menangis terus, menangis dan menangis, mengharapkan satu mujizat. Dan waktu itu saya tidak pernah berhenti sholat. Saya terus berteriak, ya Allah, tolong hamba-Mu, ya Allah, tolong. Itu pun tidak ada bantuan sama sekali. Suatu saat bertepat tahun 2012, saya ingat kembali sama Tuhan Yesus. Padahal saya mulai 2010, 2011 sampai awal 2012 itu saya terus sholat. Tapi akhir tahun 2012 saya teringat kembali sama Tuhanku. Saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Saya minta ampun sama Tuhan Yesus karena selama ini saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus dan saya sudah buat satu penyangkalan sama Tuhan Yesus. Waktu itu saya menangis sekali. Saya menangis sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa. Selama itu pun saya mengharapkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan saya merasakan bahwa dosaku tidak diampuni. Karena saya sudah membuat satu penyangkalan sama Tuhan Yesus selama ini. Saya menangis terus. Saya tidak pernah punya, waktu itu saya karena sudah ikut suami, sholat, saya tidak pernah memegang Alkitab. Tapi di saat hatiku merindukan belayan Tuhan Yesus, saya lari ke tetangga sebelah, saya bilang, Mama, saya minta Alkitab, saya butuh Tuhan, saya menyesal. Saya bilang begitu, saya butuh Tuhan Yesus. Karena hidupku sudah seperti begini, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong saya. Waktu itu tetangga saya mau kasih saya Alkitab itu, dia masih sempat tanya kepada saya, Mama Nita, nanti kalau kita kasih Alkitab, nanti Mas nanti marah. Saya bilang tidak apa-apa, saya yang nanti berurusan dengan Mas. Saya bilang gitu. Terus ibu itu kasih saya Alkitab. Jadi saya waktu itu pagi, saya minta Alkitab itu pagi. Jadi saya hanya membaca Alkitab kalau pagi suami saya sudah berangkat kerja itu jadi tukang bangunan. Tapi bukan tukang juga lah, waktu itu dia baru mau belajar jadi
kerja bangunan. Terus sesudah itu saya minta Alkitab. Suami saya sudah berangkat, saya beres-beres di rumah. Habis beres, saya bersihkan tempat tidur, saya mandi habis, saya ikat rambut saya seperti ini. Saya langsung naik ke tempat tidur. Saya tutup pintu, saya tutup kamar, saya berdoa. Saya begitu menyesal, sampai saat ini pun saya tetap menyesal. Saya sangat menyesal. Saya bilang, Tuhan, saya menyesal. Saya ini domba yang terhilang, Tuhan. Saya seperti domba yang terhilang. Saya hanya mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Saya mohon Tuhan ampuni saya. Saya berdoa terus. Pagi, siang, malam, saya hanya berdoa, hanya mohon pengampunan dari Tuhan, supaya Tuhan bisa ampuni segala dosa-dosaku yang bertahun-tahun itu saya meninggalkan Tuhan. Saya walaupun orang bilang Kristen, tapi Kristen KTP. Tapi saat ini saya terus berdoa kepada Tuhan dan saya minta supaya Tuhan kuatkan iman saya. Saya jangan goyah lagi. Akhirnya tepat 2012, akhir-akhirnya ya, akhir 2012 itu bulan Desember tahun 2012. Itu tepat tanggal 23, itu ada gereja Pantekosta di Kupang, ada memberitahukan kalau mau ada Natal. Jadi tetangga saya gini, kalau Manita kalau mau ikut ke gereja, kita ke gereja ya tanggal itu. Terus saya bilang, iya saya mau, tapi saya tidak punya Alkitab. Saya tidak punya Alkitab. Katanya gini, ya sudah nanti saya pinjami, katanya tetangga saya. Waktu itu saya mau ke gereja, pas hari tanggal 23 itu, saya bilang ke suami saya, karena saya takut dia marah, saya takut dia tuh sakit hati, mendengar kalau saya mau kembali ke Kristenan. Karena selama ini saya doa-doa terus, saya tidak pernah kasih tahu dia, saya diam-diam saja. Nah terus, saya sudah punya satu komitmen bahwa saya tidak mau berdiam diri lagi. Saya tidak mau berdiam diri lagi. Saya harus memberitahu ke dia apapun kejadiannya. Saya sudah tidak mikir lagi. Dan saya juga tidak mikir lagi kalau seandainya tiba saatnya saya kasih tahu, saya diceraikan lagi, saya sudah tidak apa-apa, saya sudah siap, pokoknya saya sudah siap, karena saya sudah merasa hidup saya ini sudah tidak berarti lagi. Selama ini saya ikut dia, tapi saya tidak dapat kebahagiaan, tidak dapat, pokoknya hilang semua itu rasanya, seperti kehilangan arah waktu itu. Jadi waktu itu saya kasih tahu karena saya takut dia gimana-gimana. Saya pertama kali pembukaannya saya gini, Mas, kita cerai saja, aku bilang gitu. Dia sampai gini, kamu gila ya, kok tahu-tahu kamu minta cerai sama, enggak, ya kita ngomong jangan marah-marah lah, saya bilang gitu. Saya mau kembali ke Kristen, saya mau kembali ke Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang nyata, Tuhan Yesus itu hidup, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menolongku. Aku bilang gitu. Terus suamiku berdiam, dia diam, terus saya bicara lagi, dia bilang, enggak, saya nggak mau cerai, katanya, saya nggak mau cerai dengan kamu. Lah, kalau gitu gini aja, kamu gak usah cerai, tapi kamu kembali aja ke Jawa, aku bilang gitu. Karena aku juga kesian kan, kalau saya sudah kembali Kristen, terus dia nanti rasanya gimana. Saya merasakan seperti waktu saya di Jawa, saya dibiarkan sendiri. Begitu pula dia, kalau saya kembali ke Kristen berarti dia sendiri. Tapi saya sudah punya satu komitmen bahwa saya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi saya omong dengan dia, saya nangis juga waktu itu. Terus mungkin karena dia kasihan ke saya, dia bilang, ya sudah tidak apa-apa kalau kamu mau ke gereja, tidak apa-apa. Tapi saya jangan disuruh ya. Terus aku gini, enggak, saya gak suruh kamu kok. Aku gitu. Akhirnya malam itu,
kita paginya itu saya mau bangun mau gereja pas Minggu ya. Minggu saya mau ke gereja tapi saya bangunnya terlambat. Terus dia malah yang bangunin saya. Katanya mau ke gereja, kok gak bangun katanya gitu. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan Yesus, memang ini adalah suatu mujizat. Allah terlalu luar biasa bagi aku. Padahal pertamanya itu saya merasa takut. Nanti dia gimana marah, tapi ternyata dia yang kembali mengingatkan aku. Ya sudah, kamu siap mau ke gereja katanya. Terus saya siap. Saya ke tetangga sebelah, saya dikasih pinjam motor sama tangga dengan Alkitab. Akhirnya saya berangkat ke gereja. Sudah saya ke gereja, saya pulang gereja, saya berdoa lagi sama Tuhan. Terus malamnya saya berdoa, saya mau doa, suami saya gini, walaupun kamu ke gereja, saya tak mungkin ikut kamu. Dia bilang gitu ke saya bilang gini, tidak apa-apa, itu yang menentukan itu kan Tuhan, bukan saya. Saya hanya bisa berdoa. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Hanya satu kata yang pernah saya ucapkan kepada suami saya bilang, kalau Tuhan mau mengubah seseorang itu, dia seperti membalik telapak tangan saja. Jadi tidak sulit bagi Tuhan. Semua itu orang bilang sulit, tapi bagi Tuhan itu tidak. Dia hanya bilang, tidak mungkin. Ya saya hanya diam saja. Terus udah dia tidur. Dan waktu malam, saya bangun sembahyang jam 12. Saya mendengar suara Tuhan, jamah suami kamu, di saat dia tidur, jamahlah dia. Jadi saya berdoa, karena saya percaya Tuhan itu ada. Saat orang terus berseru kepada Tuhan, dengan penuh rasa penyesalan, dengan penuh hati yang tulus, betul-betul penyerahan diri, itu Tuhan hadir bagi kita. Dan waktu itu saya jamah suami saya, dan tepat waktu tanggal 25 kita mau Natal, saya tidak mengajak suami saya, tapi suami saya sendiri yang mengajak saya. Ayo kita ke gereja, katanya mau Natal. Iya mau Natal, tapi kamu jangan ikut. Saya takut nanti keluarga itu dengar gimana. Katanya sudah gak apa-apa. Saya hanya menangis, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya satu rencana yang indah bagi saya. Saya dibuang, tapi Tuhan mengambil kembali seseorang yang Tuhan menyiapkan seseorang bagi saya, walaupun dia dari seberang, tapi akhirnya Tuhan jamah dia, akhirnya dia mengikut Tuhan. Dan waktu Desember tanggal 25 itu, kita ke gereja waktu penyembahan itu, Tuhan betul-betul jamah suami saya, dan saya juga Tuhan Yesus jamah. Dan saya melihat ke kiri gini, suamiku nangis. Dia nangis waktu ada itu penyembahan itu, kita nyanyi, dia nangis. Terus sudah kita habis gereja, kita pulang. Terus dia bilang gini ke saya, sampai rumah tuh dia gini, Ma, coba aku tuh dulu dilahirkan menjadi orang Kristen, ya ternyata ikut Kristen ini ke gereja tuh enak ya. Saya tanya enaknya di apa? Aduh, luar biasa, rasanya itu beda sekali dengan kita waktu itu. Dia bilang gitu. Saya bilang iya, Tuhan kita itu nyata, Tuhan kita itu hidup. Dia sudah mati, tapi dia hidup kembali pada hari yang ketiga. Jadi mulai itu dia tuh baca terus Alkitab, baca terus. Dan terus kalau kita berdua itu mau sembahyang, karena mungkin ya dengan adanya kehidupan kita itu, kita memang Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Begitu banyak ujian yang ada di luar sana itu. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Padahal kita ini sudah berbuat dosa. Kita ini sudah buat satu penyangkalan. Tapi Tuhan masih mau mengampuni kita. Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Akhirnya tepat
2013 suami saya ini maksa saya, ayo saya mau nikah. Terus saya bilang, lah nikah apa? Kita kan sudah nikah. Kita kan sudah nikah Islam. Saya mau nikah Kristen. Katanya gitu. Ya gak boleh toh, kita kan sudah nikah. Masa kita harus mau nikah lagi? Enggak, saya mau nikah. Saya mau nikah Kristen. Dan saya mau dibaptis. Saya masih buat satu argumen lagi dengan dia, enggak boleh, kita ini sudah jadi biar sudah, kalau memang ke gereja ya gereja. Tapi itu memang satu Tuhan buat satu mujizat itu yang memang tanpa kita sadari, waktu itu tanpa kita sadari, tapi akhirnya Tuhan sudah membuka, oh inilah aku, inilah Tuhanmu ini nyata ada. Akhirnya Roh Kudus ini mungkin mendorong terus hati suami saya itu seperti apa. Akhirnya dia sendiri, ayo kita ke gereja. Akhirnya kita ke gereja. Waktu itu bukan hari gereja ya. Kita ke gereja itu tujuannya itu dia mau minta sama pendeta untuk dibaptis. Habis baptis dia minta nikah, katanya gitu. Terus ya saya ikut aja, dia sudah ke gereja. Sampai di situ saya hanya duduk diam gini saja. Dia yang ngomong. Terus kakak saya yang laki-laki ini sempat tanya ke dia, Mas, apakah istrimu maksa kamu ikut masuk Kristen toh? Dia gini, tidak. Ya Mas, jangan loh Mas, nanti keluarga dengar gimana? Nanti kalau keluarga dengar berarti kamu dimarahin. Katanya dia gini, oh tidak apa-apa, itu nanti saya yang bertanggung jawab, gitu katanya gitu ke kakak saya yang besar. Terus ya sudah, saya mau dibaptis. Jadi dia tuh memaksa sama ibu pendeta ini terus. Kalau di Kupang itu dia tidak panggil ibu pendeta, tapi panggil mama pendeta, mak pendeta, saya minta dibaptis. Terus ya sudah, ibu pendeta ini kan bingung lah, kalau kita Kristen ini kalau mau dibaptis atau mau nikah itu harus ada kasasi, katanya kasasi CD atau gimana gitu. Jadi akhirnya dari gereja mungkin sudah buat satu sepakat ya, terima saja sudah. Ya, akhirnya dia diterima, terus dibaptis. Waktu itu tepat bulan Februari. Februarinya itu dibaptis. Terus dia minta nikah lagi. Jadi dalam 1 bulan itu dia dibaptis sama menikah di dibaptis habis itu, terus ikut kasasi untuk ikutin perjamuan itu. Jadi katanya pendeta, ya sudah gak apa-apa karena Mas sudah memaksa, jadi udah ini baca Bapa Kami dulu. Jadi dia belajar doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami habis, sudah dia dibaptis, nikah, kita nikah habis. Saya rasanya itu, aduh Tuhan terima kasih. Ternyata bukan hanya sampai di situ saja kesusahannya saya, bukan di situ, tapi kesusahannya satu sama anak-anak lagi. Ternyata saya punya kendala lagi sama anak saya kan masih ber-KTP Islam, dan waktu itu kita semua sudah ibadah terus di rumah, juga kita buat satu persekutuan keluarga, doa malam, doa subuh, itu doa tengah malam, kita semua buat itu. Tapi anak-anak saya ini yang laki-laki besar, dia tuh tidak mau ikut masuk Kristen lagi, padahal dulu tuh dia Kristen. Dia teringat sama bapaknya, katanya gini, mah aku tidak mau ikut Kristen, aku kesian loh sama bapak sendiri, katanya gitu. Terus saya bilang, ya gak apa-apa toh bapak, ya gak toh, biar aku ikut bapak, aku sama yang adiknya. Terus aku ya diam saja karena anak-anak memang masih trauma dengan perceraian itu, perpisahan orang tua. Jadi saya tidak terlalu itu, tapi saya tetap berdoa terus. Satu kali waktu malam dia hari Jumat itu dia ke Jumatan, dia ikut ke Jumatan. Sesudah itu pulang malam kan kita ibadah terus saya panggil, dia tidak mau. Waktu dia tidur, saya hanya teringat waktu itu Tuhan
pernah berbicara kalau tidak apa-apa, kamu doa, kamu jamah saja walaupun dia tidur. Karena saya tahu Tuhan tuh menyertai saya. Dan permohonan saya sama Tuhan itu saya ingin supaya keluarga saya ini diselamatkan. Jangan hanya saya, jangan hanya suami, tapi anak-anak juga. Anak-anak saya juga harus diselamatkan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin keluarga saya ini diselamatkan. Anak-anak saya ini diselamatkan. Tuhan Yesus, tolong saya, bantu saya. Akhirnya Tuhan dengar doa saya. Saat anak saya tidur, saya sama suami duduk doa jam 12 malam. Saya sama suami jamah dia, taruh tangan di kepalanya tapi tidak sampai mengena. Ya sudah, kita doa. Itu pun tidak berapa lama. Waktu itu dia mau berangkat ke Sorong, mau kuliah pelayaran di sana. Tapi sebelum itu kan dia sudah merokok, minum minuman keras, mabuk-mabukan itu. Tapi dia bukan mabuk di jalanan atau tidak, ya di rumah habis minum pulang tapi mabuk. Saya tidak pernah marah ke dia karena saya tahu anak saya ini trauma. Saya sebagai orang tua, saya duduk, walaupun saya orang tua, saya duduk di bawah kaki anak saya. Saya hanya menangis. Saya bilang, nak, terima kenyataan, jangan lagi minum mabuk, jangan lagi rokok, kasihan. Jangan gitu. Saya hanya omong begitu, tapi dia terus. Dan itulah suatu saat dia mau berangkat ke Sorong, dia harus ikut tes itu kesehatan. Dan dia bilang gini, Ma, saya mau ikut tes kesehatan, tapi saya takut nanti saya ini lolos apa tidak ya, soalnya saya ini rokok, mabuk, jadi jangan takut, jangan sampai di paru-paru ini ada flek apa kan gak lolos nanti. Terus saya bilang gini, ya sudah, kita doa, semua itu Tuhan yang atur, asal kita punya satu pengharapan. Ya malam itu, karena besoknya dia mau berangkat, malam itu kita doa bersama sama anak saya, padahal dia selama itu kan tidak mau. Bukan besoknya, 3 hari lagi dia mau berangkat ke Sorong. Jadi malam kita doa. Sementara kita berdoa, anak saya ini merasakan badannya itu rasanya dingin sekali dan dia merasa ada yang memeluk dia. Tapi pelukannya itu dia rasa nyaman sekali. Dia doa, tapi dia bilang begini, Ma, saya kok merasa kayak ada yang memeluk saya, Ma. Ada yang memeluk saya dan saya merasa kayak badan saya ini gemetar, katanya gitu, badan saya itu gemetar. Terus saya bilang gini, kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita? Tuhan Yesus itu Tuhan Juru Selamat kita. Kamu percaya tidak? Sekarang ini dia ada di sini. Dia yang memeluk kamu. Dia merasa senang karena kamu sudah kembali. Kamu anak yang terhilang. Sekarang kamu sudah kembali. Tuhan Yesus senang. Dia langsung, iya, Ma, kok saya merasa tenang, nyaman sekali ini. Dia langsung berlutut, menangis sejadi-jadinya, minta ampun Tuhan Yesus. Dia berteriak sama Yesus. Dia berteriak, dan sesudah itu kita amin, dia terus cerita. Ya, cerita sama saya bilang, iya, itu Tuhan Yesus hadir. Di mana ada 1-2 orang menyebut nama Tuhan dan memanggil Tuhan Yesus, dia ada di situ. Dia mendengar doa dan seruan kita. Sesudah itu, anak saya sebelum berangkatnya itu, dia minta dibaptis. Saudara-saudara, dia minta dibaptis. Saya menangis. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus telah menyelamatkan anak-anak saya, menyelamatkan suami saya. Akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya dia minta dibaptis dan akhirnya dibaptis. Dibaptis di gereja Pantekosta. Habis baptis, dia jabat tangan sama Bapak Gembala. Dia minta doakan saya ya. Saya mau berangkat ke Sorong untuk sekolah pelayaran di Sorong.
Akhirnya dia berangkat sama anak-anak teman-temannya sampai sana. Dia masih terus nelpon sampai di sana tuh katanya ada gini. Terus saya bilang, ayo kita doa saja lewat telepon. Kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Iya Mas, saya percaya. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya kalau saat ini nih Tuhan Yesus ada dekat saya. Iya, kita doa. Doa habis hatinya itu katanya tenang mah. Saya ini hatinya tenang banget. Iya, itu karena Tuhan Yesus ada menyertai kamu. Saya bilang gitu. Terus pas hari tepatnya hari Selasa, dia minta doa lagi, Mah, tolong doakan saya ya, karena di sini kita mau ikut tes kesehatan. Iya, iya kita doa ya, kita doa lewat telepon saja. Jadi kita doa. Waktu itu pas jam 3 sore ya, kita doa. Kita doa itu waktu itu saya juga memang baru jadi betul-betul baru jadi orang Kristen. Jadi belum begitu menghafal lagu-lagunya, itu saya tidak menghafal lagu-lagu. Jadi waktu saya doa untuk anak saya, waktu itu di depan depan kamar saya, ini kita lagi berdoa, tapi saya mendengar begitu banyak sekali malaikat yang lewat dari pintu kamar saya ini jalan, karena saya lihat baju putih sama sayap, ada pakai sayap, itu nyanyinya lagu apa ya? Dia buka jalan saat tiada jalan. Waktu itu saya belum pernah mendengar ini lagu. Saya belum pernah mendengar ini lagu. Tapi waktu itu saya mendengar ini lagu. Saya bilang sama anak saya namanya Angga, enggak, saat ini Tuhan Yesus mendengar doa kita. Dan saat ini banyak sekali malaikat yang ada depan kita, dan dia di sini ada suara yang begitu nyaring dan lembut yang mengatakan bahwa dia buka jalan. Waktu itu saya hanya ingat lagu ini yang depan, sampai saat ini juga saya ingat ini lagu saja, hanya dia buka jalan saat tiada jalan. Hanya itu, ini yang saya hanya baru ini, sampai lagu ini saja yang saya tahu. Dan habis saya doa habis, saya menangis. Saya begitu bersukacita sama apa yang terjadi dalam hidup saya waktu itu. Dan saya karena tidak tahu ini lagu, saya lari ke tetangga sebelah saya yang ada di sebelah situ, karena saya tahu ini anak kan sering ke gereja. Saya namanya Leo, anak laki-laki. Saya bilang begini, Leo, bisa bantu apa? Bisa tuliskan lagu ini buat saya. Saya ingin lagu ini. Saya tidak tahu syairnya. Terus dia gini, ya nanti saya tulis. Kenapa? Tidak, saya kepingin saja lagu ini. Akhirnya dia nulis lagu ini untuk saya. Tapi karena saya memang baru dengar itu lagu, jadi hanya berapa itu kata saja yang saya hafal, karena waktu itu saya dengar itu. Jadi sampai saat ini saya hafal hanya itu. Kalau saya lihat di buku baru bisa nyanyi, tapi itu pun salah-salah. Jadi akhirnya habis doa begitu, hari Rabunya anak saya dengar pengumuman kesehatan, dia bilang gini, "Ma, aku lulus. Aku tidak ada penyakit. Padahal aku tuh banyak rokok, banyak minum, Ma. Terima kasih ya, Ma." Terus aku gini, jangan nak, jangan bilang terima kasih sama Mama. Karena itu hanya Tuhan Yesus yang patut kamu minta terima kasih. Itu semua karena Tuhan, bukan Mama. Mama hanya bisa doa saja dengan kamu. Tapi itu Tuhan Yesus yang menjamah kamu, itu Tuhan Yesus yang memberi suatu mujizat bagimu. Akhirnya dia langsung waktu itu kan karena terlalu girang mungkin, sementara dari itu dia bilang gitu. Terus ya Tuhan Yesus yang itu yang buka jalan bagi kamu. Jadi waktu itu
dia lolos. Akhirnya sudah sampai saat ini, sekarang dia sudah kembali di sini. Dan saya mau nambah lagi satu kesaksian saya. Suami saya itu dari masa kecil dia tuh sakit hepatitis B, yang mana selama itu di tangan orang tuanya dia tuh sudah berobat kemana-mana, ke dukun, ke pokoknya segala macam, ke Pak Yai, minta obat, ke dokter, itu tidak sembuh. Sesudah itu, waktu dia mengenal Tuhan Yesus, kita berdoa itu saja dia belum belum begitu mungkin masih ingat-ingat dia punya itu ya, agamanya dia ya. Tapi waktu itu kita doa, saya ingat waktu itu yang berdoa juga saya dengan dia, dengan seorang ibu, kita doa bersama. Jadi waktu itu hanya saya merasakan kalau dari mulut saya itu keluar, kamu mau sembuh ya? Dia bilang, iya, saya mau sembuh. Kamu percaya Yesus tidak? Dia bilang, saya percaya. Kamu percaya Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Itu pun 3 kali bertanya sama dia. Kamu percaya enggak sama Yesus? Karena Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang, saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamatku. Waktu itu saya merasa bahwa tangan saya ini mengangkat sebuah batu besar yang berada di dalam tubuhnya. Itu batu itu warna hitam pekat waktu itu. Jadi diangkat, dibuang. Jadi mulai dari itu sampai mulai dari 2012 ya, 2012 yang dia sudah mengenal Yesus, 2013 itu awal 2013 itu sampai saat ini dia tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit hepatitisnya, dinyatakan sembuh itu semua itu karena Tuhan Yesus. Padahal selama itu yang dia hidup di jauh dan sampai di sini itu seminggu sekali dia mesti sakit, jungkir, pokoknya kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, karena sakitnya dari atas kepala sini ini turun sampai di bawah. Itu sakit yang luar biasa, sakit yang memang luar biasa. Tapi semenjak dia mengenal Yesus, penyakitnya diangkat, sampai saat ini dia tidak sakit, dan sekarang badannya sudah naik, sudah tidak ada sakit lagi. Jadi saya sangat bersyukur kalau semua anak-anak saya yang saya mendoakan itu semuanya sudah mengenal Tuhan Yesus. Karena itulah permintaan saya sama Tuhan untuk selamatkan keluarga saya. Biar anak-anak saya itu semua pada percaya Yesus. Jadi walaupun kita meninggal pun kita tidak menyesal, karena kita sudah mengenal Yesus, semua sudah kenal Tuhan. Kita tidak di luar Tuhan lagi. Jadi itulah kesaksian saya. Saya terima kasih banyak-banyak sama Bapak Yusuf karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyatakan kasih-Nya Tuhan kepada hidup saya. Saya juga berterima kasih karena Tuhan sudah memberi nafas kehidupan yang cuma-cuma kepada saya. Dan akhirnya dulu yang saya hidup susah, merana, sebelum mengenal Tuhan Yesus, walaupun saya orang Kristen, tapi saya tidak mengenal Tuhan Yesus, saya jadi mu'alaf. Saya menyangkal Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bisa membangun. Hidup saya sudah tidak, ya walaupun saya hidup pas-pasan, tapi saya merasa bahwa perut saya ini Tuhan tidak pernah membiarkan saya kelaparan. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuh. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Saya tidak mau meninggalkan Tuhan lagi. Saya begitu kehilangan waktu itu. Saya begitu menyesal. Ikut Tuhan Yesus itu luar biasa. Enak. Apa yang Tuhan bilang, apa yang kamu minta, akan aku sediakan. Itu yang saya sudah mendapatkan. Sekarang, suami saya sudah tidak ikut sebagai tukang bangunan. Walaupun kita menjual es keliling, tapi selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati
jualan suami saya, dan kami sudah tidak seperti dulu lagi yang 1 minggu baru dapat 20.000 rupiah untuk makan begini banyak orang. Tapi sekarang Tuhan tidak membiarkan anaknya meminta-minta lagi seperti dulu. Dulu kita belum mengenal Tuhan, kita harus mau makan aja minta. Tapi saat kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, apa yang kita perlukan Tuhan siapkan. Aku bangga mempunyai Tuhan Yesus. Aku sangat bangga. Dan saat ini saya terima kasih yang sudah menonton. Hanya satu kata yang keluar, ikutlah Yesus, maka apa yang kamu harapkan, pasti kamu akan mendapatkan. Dan ikut Yesus itu adalah luar biasa. Tuhan Yesus is the best. Makasih Bapak Yusuf. Ya, halo. Iya, terima kasih Bapak sudah memberi kesempatan kepada saya. Baik Ibu, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Jadi Iya, Bapak. apa namanya, kita akan masuk ke ruang diskusi ya. Jadi sebentar ini kita linknya kita bagi dulu supaya nanti apa teman-teman yang lain bisa ikut ambil bagian untuk diskusi terhadap apa yang Ibu saksikan pada malam hari ini. Ya, jadi sekarang suami sudah ini ya, sudah Kristen, ikut Tuhan Yesus juga ya, Bu? Halo? Iya. Ya. Iya, sudah ikut. Ya, puji Tuhan. Anak juga semua sudah ini ya, sudah ikut Tuhan Yesus ya, Bu? Sudah Bapak, semuanya sudah ikut, dan semua waktu itu saya tidak memaksa untuk menyerahkan diri anak-anak, tapi anak-anak sendiri yang minta untuk dibaptis. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Sehingga Amin. Rencana Tuhan itu melebihi daripada kekuatan manusia, kekuatan dari apapun, karena Tuhan punya kekuatan di atas dari segala-galanya, ya. Sehingga sekalipun mereka istilahnya punya kekerasan mempertahankan iman mereka, tapi kalau Tuhan sudah datang dan hadir dan ingin menjamah mereka, maka mereka pun juga akhirnya dari istilahnya tidak suka kepada Tuhan Yesus, dari kebencian kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka sekarang jadi mengasihi Tuhan Yesus. Itulah kuasa yang luar biasa. Oke teman-teman, bagi Anda yang mau mau berdiskusi, linknya kami taruh di live chat ya. Sorry ini bagi linknya agak terlambat karena sinyal di tempat kami agak kurang ini, kurang maksimal di sini juga ya. gitu. Ya kurang ini. Ya, di tempat narasumber juga sinyal agak kurang ini ya. Jadi mohon maaf ini teman-teman.